sekarang kita akan bahas ini khusus Laki-laki. laki-laki. Nah, terapinya jika seorang laki-laki mereka mengalami disfungsi ereksi. Nah, Betul. tapi kalau terapi LSWT sendiri ini punya resikonya nggak sih, Dok? Tidak ada, jadi memang itu gelombang kejut, jadi alatnya itu kan di luar tubuh, Mbak. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Dok, standarnya hubungan seksual tuh yang aktif? Betul, itu pertanyaannya wah bagus sekali. Jadi gini, Mbak Ica. Oke. Jadi baiknya kalau begitu itu pasangannya diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di www.recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Bagaimana kabarnya pemirsa siang hari ini, sehat ya? Senang sekali Cadara dapat menemani Anda dalam bincang siang hari ini, Selasa 16 Mei 2023 untuk sesi pertama di program Warta Nada. Baik pemirsa, minggu lalu kita sudah bahas tentang disfungsi seksual ya, yang biasanya dialami oleh kaum pria. Itu adalah disfungsi ereksi pemirsa, yang ternyata itu mempunyai dampak yang mempengaruhi rasa percaya diri, kualitas hidup, dan juga keharmonisan rumah tangga. Bahkan ternyata produktivitas kita pun bisa terganggu pemirsa. Tapi hari ini pemirsa, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta, Dr. HR Danarto SPB SPUK, akan memberikan solusinya pemirsa, yaitu dengan terapi LSWT. Wah, apa tuh ya pemirsa? Nah, kita akan sapa terlebih dahulu ya, karena Dr. Danarto sudah hadir juga di studio hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dr. Danarto? Alhamdulillah, sehat kan? Sehat dong, alhamdulillah. Oke, kemarin kan kita bahas tentang disfungsi seksual, dokter ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas ini khusus Laki-laki. Nah, terapinya jika seorang laki-laki mereka mengalami disfungsi ereksi. Nah, ini terapinya adalah terapi LSWT. Nah, sebenarnya ini adalah terapi yang seperti apa sih, dokter, dan apa ini? Baik, Monggo, terima kasih. Bikin penasaran Mbak Ica. Jadi saya kupas sedikit Mbak Ica tentang disfungsi ereksi sebetulnya ya, supaya kalau kemarin belum mengikuti saya ulang lagi deh. Jadi disfungsi ereksi ya, disfungsi seksual pada laki-laki itu adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu di mana laki-laki itu ereksi akan tetapi tidak maksimal. Nah, atau bahkan tidak bisa ereksi sama sekali. Itu yang namanya disfungsi ereksi. Jadi hal yang paling kecil biasanya orangnya sudah bisa ereksi, saat mau berhubungan tiba-tiba kendor lagi, nggak bisa masuk, atau mungkin setelah berhubungan hanya berapa setengah menit lah barangkali, itu setelah itu lembek lagi. Itu yang namanya disfungsi ereksi. Nah, bersama yang saya hormati, tentunya kalau laki-laki kalau menghadapi gitu seperti tadi Mbak Ica sudah sampaikan, pasti akan terjadi minder ya, ada sesuatu yang ada kekurangan dari kita. Nah, itu maka bersama yang saya hormati, tentunya kita harus mendiagnosis dulu
apa masalahnya. Jadi dua masalah yang bisa timbul adalah mengenai psikologis maupun fisiknya ya. Fisiknya. Kalau psikologis biasanya yang kemarin sudah saya utarakan banyak sekali, biasanya karena mungkin ada stres ya, entah stres pekerjaan, entah ada satu persoalan yang di rumah atau gimana sehingga mengganggu pikiran. Akibatnya tidak bisa konsentrasi. Kalau tidak bisa konsentrasi, maka ereksinya akan terganggu pada laki-laki, itu biasanya kayak gitu tuh. Nah, kemudian kalau itu fisik, nah fisik itu seringkali itu berhubungan dengan penyakit. Nah, berhubungan penyakit yang seringkali diderita pada laki-laki itu adalah yang dengan diabetes mellitus ya, dengan diabetes mellitus maupun hiperkolesterol, itu yang sangat mengganggu sekali. Maka pirsawan yang saya hormati, kalau berhadapan dengan adanya diabetes mellitus, maka langsung hubungi dokter penyakit dalam yang akan memberikan terapi, nanti mengontrol gulanya supaya gulanya akan stabil, maka organ-organ tubuh akan tidak terganggu, termasuk pembuluh darah yang ada di penis tadi. Nah, yang kedua biasanya kolesterol. Biasanya orang yang pemakan, makan yang lezat-lezat itu, maka kolesterolnya tinggi. Nah, ini akan mengganggu juga, mengganggu pada ereksinya. Nah, kenapa sih kok itu terganggu? Biasanya pada kadar gula yang terlalu tinggi, maka akan terjadi dindingnya itu akan jadi kaku ya, dinding pembuluh darahnya. Jadi kita itu bisa tegang, itu ada dua pembuluh darah di dalam alat kelamin pria itu. Nah, itu biasanya akan terganggu, jadi akan kaku, aliran darahnya akan tidak maksimal. Maka supaya maksimal itu kan mestinya aliran darah baik, cukup, masih tegang gitu kan. Karena itu tidak maksimal, maka ketegangannya akan berkurang. Nah, ini maka ada dulu kan sudah kesulitan kita mau terapi bagaimana dengan obat-obat, banyak sekali lah obat-obat kuat dan sebagainya, nggak bisa terselesaikan. Nah, di dunia ini ada satu alat yang namanya LSWT, yaitu namanya linear shockwave therapy. Jadi terapi pakai gelombang kejut. Nah, ini terapi ini sudah mulai dibicarakan di Perancis waktu itu ya. Jadi sekitar ya awal-awal 2008 itu ya, 2009 itu diketemukan alat itu. Nah, sekarang berkembang alat itu bisa untuk terapi jantung dan sebagainya, yang dimana ada pembuluh darah yang menyumbat, itu bisa dipecah dengan itu. Nah, itu kerjanya bagaimana? Jadi nanti memperbaiki pembuluh-pembuluh darah yang ada di alat kelamin pria. Nah, itu dua-duanya sampai di ujungnya nanti ditembakin, kira-kira memerlukan waktu 20 menit ya, ngerjakan setiap session 20 menit. Nah, biasanya itu akan dilakukan 4 kali session, jadi selangnya 1 minggu. Katakanlah kalau hari ini Selasa gitu ya, dikerjakan misalnya jam 11. Ini kira-kira jam 11.20 selesai. Nanti Selasa berikutnya lagi dimulai lagi jam 11.20 sampai 4 kali, 4 minggu. Nah, itu nanti akan ada efeknya. Biasanya itu akan terasa efeknya setelah ketiga, keempat biasanya efeknya ada. Demikian itu. Jadi alat itu sebenarnya sudah lama berada di Jogja. Mungkin saya tidak banyak memperkenalkan, jadi masih hal-hal yang terbatas ya. Jadi kalau ada pasien datang pada kesempatan ini diundang oleh Mbak Ica, saya suruh nerangkan ya saya terangkan. Terima kasih. Iya dong dok, kan ini biar menjadi ilmu atau edukasi juga untuk masyarakat. Betul. Ya dok ya. Ternyata ada satu terapi sarana yang bisa digunakan untuk disfungsi ereksi ini. Betul, dan ternyata LSWT ini juga tidak hanya untuk urologi aja, jantung juga bisa. Sekarang ternyata berkembang di Eropa gitu. Jadi gelombang kejutnya itu dipakai untuk pembuluh-pembuluh darah jantung. Sudah mulai dikembangkan di sana. Oke, baik. Dan idealnya berarti terapi LSWT ini 4 kali ya, 4 kali. Ya, ada nggak dok yang kurang dari itu atau lebih dari itu dok? Rata-rata kita membuat informed consent dulu, nggak boleh putus di jalan. Karena kalau putus di jalan kan efeknya belum maksimal. Nanti dia menjustifikasi bahwa ini nggak ada gunanya kan gitu. Nah, betul. Makanya buat informed consent dulu selama 4 kali, 4 minggu apa bisa. Maka jadwal yang
bisa hari apa, biasanya gitu, jam berapa yang paling enak, nah gitu, supaya tidak putus, begitu Mbak Biar Ica. tidak putus di tengah jalan, kemudian menjustifikasi Ya, tadi itu ya dok ya. betul, Nah gitu. kalau kita ada pemirsa yang ingin atau pasien yang ingin melakukan terapi LSWT, kita boleh dong dok, bagaimana sih langkah pertama dalam pemeriksaan menggunakan LSWT ini? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya diagnosisnya biasa aja. Nanti setelah pasien hadir, biasanya saya akan membuat namanya Doppler ya. Kita lihat dulu pembuluh darahnya kayak apa. Jadi ada tersedia nanti USG Doppler, nanti kita lihat dulu pembuluh darahnya ada gangguan enggak. Jadi itu ada satu aliran terganggu apa enggak. Kalau itu aliran terganggu, misalnya sederhana gitu ya, nanti mungkin kita dengan obat-obatan masih bisa, ya udahlah kita nggak usah pakai itu dulu. Nah, nanti kita kasih obat-obatan, kalau dengan kasih obat-obatan bisa membaik lagi alirannya, ya sudah selesai. Tapi kalau itu dengan obat-obatan alirannya tetap aja tidak berubah, maka perlu intervensi, perlu dengan alat. Nah, makanya baru kita lakukan pemeriksaan, lakukan tindakan dengan alat itu. Jadi tidak semua orang datang itu langsung dia kerjakan, itu tidak. Pasti didiagnosis dulu sampai ini diperlukan alat itu. Demikian, Pak. Oh, jadi kalau misalnya ada seseorang yang ternyata saya punya disfungsi ereksi atau disfungsi seksual gitu, mau langsung terapi LSWT itu nggak bisa ya dok ya? Enggak, biasanya saya screening dulu. Banyak sering orang datang udah dikirim itu melakukan tindakan ini. Nanti tak diagnosis dulu. Setelah kita diagnosis, sementara belum deh. Pakai obat aja lah, bisa itu. Nah gitu. Memang kita harus apa adanya. Dokter kan harus apa adanya. Nah, jadi ini nggak perlu ke sana, nggak usah ke sana dulu. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa waktu yang lalu ya sudah jauh-jauh ya, dari Jambi udah jauh-jauh. Saya bilang nggak usah lah Mas, ini pakai obat aja dulu. Nanti biasanya kan kita monitornya pakai Zoom. Nah, dia kontak saya gitu, gimana perkembangannya? Udah bagus dok, ya udah nggak usah ke Jogja, udah selesai itu aja. Biasanya gitu. Gitu. Ya. Jadi tetap ada langkah-langkah untuk mendiagnosis suatu masalah itu tadi ya, kelainan-kelainannya. Oke, nah untuk tingkat keberhasilannya dari LSWT ini sendiri seberapa besar sih dok? Baik, jadi sebelum saya beli alat itu ya, mengadakan alat itu, memang saya sudah ngikuti ya di Perancis. Dia mengatakan bahwa sekitar 80% itu angka keberhasilannya. Nah, memang selama ini yang saya lakukan ya memang baik-baik aja, nggak ada masalah, baik-baik aja. Nah itu makanya sekali lagi filsafat tetap diagnosis penting untuk melakukan satu tindakan. Itu begitu. Baik, jadi suatu tindakan itu akan berhasil ketika diagnosis sebelumnya itu mengikuti ya dok ya. Betul. Nah tadi kan ada beberapa penyakit-penyakit seperti diabetes dan juga hiperkolesterol itu identifikasi atau perlakuannya juga sama atau berbeda sih dok? Nah jadi nanti begini Mbak Ica, jadi ketika pasien itu sudah hadir pasti saya cek lab dulu, saya screening dulu, ada masalah enggak, misalnya hiperkolesterol gitu ya. Jadi biasanya saya rujuk dulu ke penyakit dalam, diperbaiki dulu, atau gulanya masih 300 gitu ya udah perbaiki dulu, sampai nanti stabil, baru biasanya dokter penyakit dalam kirim ke saya lagi. Tinggal direhabilitasi. Nah itu yang urutannya begitu Mbak Ica. Oh gitu. Jadi tetap nggak seluruhnya dilakukan oleh spesialis urologi atau dokter urologi ya dok ya. Ya betul. Tapi kalau terapi LSWT sendiri ini punya resikonya nggak sih dok? Tidak ada, jadi memang itu gelombang kejut ya. Jadi alatnya itu kan di luar tubuh Mbak. Di luar tubuh, jadi kita arahkan pada dua pembuluh darah yang ada di batangnya itu, kemudian pada pangkalnya dua krus namanya itu, kanan kiri. Setelah itu selesai, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada yang masuk tubuh, nggak ada. Dari luar tubuh memang gelombang itu. Jadi ini minim resiko banget, bahkan nggak ada resikonya dok? Ya boleh katakan tidak ada resikonya. Ya. Oke. Tapi ada nggak sih dok, pernah ada case yang menjadi penyebab bahwa terapi LSWT ini ternyata tidak berhasil kepada seorang pasien? Ya kebetulan karena saya screeningnya ketat, biasanya ya memang keberhasilannya tinggi. Karena ini nggak masuk akal si terapi itu nggak usah gitu loh. Jadi gitu. Makanya sebetulnya keberhasilan terapi kan tergantung diagnosisnya.
Begitu diagnosisnya tepat, maka terapinya akan tepat. Oh gitu. Itu gitu. Diagnosis yang menyebutkan bahwa oh ini tidak perlu terapi LSWT itu seperti oh apa ini sih, perlu kan gitu. Oh perlu, ini akan berhasil gitu, baru kita terapi. Oh gitu. Begitu. Berarti tetap sesuai diagnosis ya dok ya. Betul ya. Tapi kalau menurut dokter Danarto sendiri nih untuk pemirsa yang bertanya-tanya, iya nggak sih aku terkena disfungsi ereksi atau tidak gitu. Nah sebenarnya seperti apa sih dok standarnya hubungan seksual tuh yang aktif? Betul, itu pertanyaannya wah bagus sekali. Jadi gini Mbak Ica. Oke. Jadi orang normal itu sebetulnya kalau masih muda lah, artinya 40-30 itu kira-kira 2-3 kali dalam 1 minggu ya. Tapi kalau sudah 50-60 ya nggak usah lah, seminggu sekali aja sudah cukup lah. Ya fun aja lah. Nah ketika itu masih bisa melakukan 2-3 kali dalam 1 minggu, maka itu dikatakan itu masih normal. Nah ada yang bisa melakukan tapi hanya sebentar. Okay. Nah itu, jadi kalau sudah melakukan misalnya sudah penetrasi, sudah masuk gitu, kira-kira tiba-tiba lembek. Nah itu namanya disfungsi ereksi. Walaupun biasa bisa tegang, begitu. Nah cuma itu tadi psikogenik apa memang organnya. Nanti kami ada alat namanya Doppler, nanti kita lihat organnya ada masalah apa enggak sih. Oh organnya enggak apa-apa, ya alirannya baik gitu. Nah biasanya kita melakukan psikoterapi. Nah, dikasih tahu apa, ditanya ada masalah apa yang mengganggu. Nah, nanti kita luruskan. Jadi pikirannya itu kita luruskan. Nah, sebaiknya kalau begitu itu pasangannya diajak. Jadi nggak sendirian ya dok. Jadi bener gitu loh, ngomongnya itu bener gadok. Oh ya betul memang gini, oh betul gitu saat-saatan. Nah, itu ya gitu. Nanti kadang-kadang mau menang sendiri celaka deh. Nah, itu nggak sampai pada tujuannya. Begitu caranya. Oke, tapi kalau misalnya ada seseorang itu yang melakukan terapi LSWT ini, apakah kemampuan seksualnya itu akan sembuh total, dok? Apalagi untuk yang lansia nih, dok. Betul. Kami punya pasien yang terakhir itu 65 tahun. Dia iseng-iseng aja dia masuk di di website kita. Masuk tanya. Jadi terus saya bilang, ya coba Pak, mari datang aja ke rumah sakit. Oh baik dok, dokter bisa waktunya ada. Wah waktunya banyak sekali Pak, sisa-sisa. Gitu. Jadi terus datang, terus oke, kita diagnosis. Setelah itu ya akhirnya kita lakukan LSWT. Dia orang sibuk ya, dia seorang di departemen, seorang pengacara, dia sangat sibuk, kan selalu berhadapan kayak gitu. Nah, terus setelah ini dia baik, dia jujur loh Pak, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu loh Pak. Iya itu lah, tapi malah kacau saya, kualan loh, kok jangan kualan. Nah biasanya nggak ada. Ini tiba-tiba kalau umur 65 Pak, itu seminggu sekali aja Pak. Nanti bisa lumpuh loh Pak. Maksudnya lumpuh kerjaannya, maksudnya bukan lumpuh. Kecapean ya, oh iya kecapean, kerjaannya nggak kerja nanti. Jadi gitu aja. Oke baik. Jadi memang ternyata kalau misalnya buat ini sesuai umur ya dok ya. Jadi nggak bisa total terus kembali ke masa remaja. Betul, ya nggak bisa lah. Oke. Nah untuk penanganannya nih dokter ya, mungkin ada yang aduh malu-malu nih, apakah nanti di RSKB Anur penanganannya akan dicampur sama semuanya kayak gitu. Ada nggak sih penanganan khususnya untuk seseorang yang mengalami disfungsi ereksi dan kemudian ingin mencoba melakukan terapi LSWT? Iya, tempatnya khusus Mbak. Tempat khusus. Jadi orang nggak tahu tuh ada apa, nggak ada tulisannya ini akan terapi gitu, nggak ada. Jadi dia diam aja. Jadi dia ketemu sama saya juga, saya pintunya berbeda, jadi masuknya berbeda, jadi tinggal siap datang. Jadi nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Private betul. Jadi nggak perlu khawatir ya dok. Nggak perlu khawatir, ya betul. Aduh mau terapi kayak gini, mau pemeriksaan seperti ini udah nggak dipikirkan lagi, sudah private. Sudah private. Yang penting adalah kalau datang bawa pasangan. Ya betul. Biar nggak sendirian. Dianterin supaya kalau salah jalan nanti gimana? Kalau dianterin nggak salah jalan. Gitu. Tapi kalau melakukan terapi LSWT nih dok, perlu rawat inap nggak sih dok? Enggak. Bisa 20 menit pulang. Oh, bisa langsung kegiatan? Langsung kegiatan.
Oh, luar biasa Ini ya. luar biasa. Mhm. Jajan-jajan juga bisa. Bawa bisa. Ada makanan yang ini nggak sih, Dok, ketika melakukan terapi, ada makanan yang apa ya? Sarankan atau Disarankan. dilarang gitu ya? Iya, betul. Nggak ada. Nggak ada. Ya, Bapak seleranya apa? Makan saja. Oh, Biasanya gitu. Jadi Iya. apapun makanannya, minumannya bisa dikonsumsi, Dok. Iya, asal beli ya, boleh silakan. Iya, asal beli. Masak juga nggak apa-apa kan, Dok? Iya, iya. Baik, terima kasih Dokter Danarto untuk diskusinya ya di kesempatan siang hari ini terkait dengan terapi LSWT ini pemirsa untuk disfungsi ereksi. Nah, kita nanti akan bertemu di sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita jeda sejenak, Dokter, untuk kita simak beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama Icadara di Bincang Siang.